Halo, selamat bertemu kembali di sesi 4 ini. Di sesi ini kita akan melanjutkan pembahasan eee, sesi ketiga kemarin mengenai interdependent and gain from trade. Kita akan lanjutkan dengan supply and demand, how market work. Jadi permintaan, penawaran, dan bagaimana pasar itu bekerja. Saya akan share screen, ada sekitar 55 slide yang akan saya coba jelaskan dengan ringkas, cepat, gitu ya. Oke, supply and demand, how market works. Dan bagaimana kekuatan keseimbangan pada pasar untuk supply and demand. Oke, penawaran dan permintaan adalah dua kata yang paling sering digunakan oleh para ekonom. Penawaran dan permintaan adalah kekuatan yang membuat ekonomi atau pasar itu bekerja. Mikroekonomi modern adalah tentang penawaran, permintaan, dan keseimbangan pada pasar. Kalau kita bicara mengenai market and competition, kompetisi atau persaingan dan pasar, istilah penawaran dan permintaan itu mengacu pada perilaku orang saat mereka berinteraksi di pasar. Kemudian disebutkan juga, market is a group of buyers and sellers of particular good and services. Jadi, grup dari pembeli dan penjual yang secara langsung menawarkan barang dan jasanya. Kemudian, bagaimana pasar dan kompetisi atau persaingan itu terjadi? Pembeli merepresentasikan permintaan atau menjelaskan permintaan, sementara penjual menjelaskan dan merepresentasikan sebagai penawaran. Pada pasar persaingan sempurna atau pada pasar yang sempurna, pasar di mana terdapat banyak pembeli dan penjual, sehingga masing-masing pembeli memiliki pengaruh, pembeli dan penjual dalam hal ini memiliki pengaruh yang dapat diabaikan terhadap pasar. Jadi, karena mereka sama-sama kuat porsinya di pasar sehingga harga yang terbentuk itu diacuhkan atau bisa diabaikan. Kompetisi perfect dan yang lainnya atau persaingan sempurna memiliki ciri produknya sama, kemudian banyak pembeli dan penjual sehingga masing-masing tidak memiliki pengaruh terhadap harga. Pembeli dan penjual adalah pengambil harga atau price taker, jadi harga sudah tersedia di pasar. Kemudian kalau kita bicara mengenai konsep monopoli, hanya terdiri atas satu penjual dan penjual itu mempengaruhi dan menentukan pada penetapan harganya. Kemudian jenis pasar yang lain adalah oligopoli, di mana sedikit penjual dan tidak selalu penjualnya agresif dalam berkompetisi, kadang bisa berkoordinasi atau berkorporasi. Monopolistic competition, pasar persaingan monopolistik, itu cirinya banyak penjual, produknya sedikit berbeda, kemudian setiap penjual dapat menetapkan harga untuk produknya sendiri. Jadi jumlah permintaan adalah jumlah barang dan jasa ya, yang bersedia dan mampu dibeli oleh pembeli. Kemudian hukum daripada permintaan berbunyi the law of demand atau hukum atau teori permintaan menyatakan bahwa hal lain yang sama, kuantitas yang diminta dari suatu barang turun ketika harga barang tersebut naik. Jadi, kuantitas atau permintaan terhadap suatu barang itu turun karena harga barang itu naik. Hukum dari permintaan. Oke, sekarang kita lihat
hubungan kalau disebutkan kurva permintaan atau hubungan antara harga dengan kurva permintaan, di mana bentuknya jumlah atau jadwal permintaan adalah tabel yang menunjukkan hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta. Jadi kalau kita ilustrasikan dalam catering demand schedule, schedule itu dalam arti bukan jadwal sih ya, semacam kerangka atau template tabel permintaan, itu bentuknya seperti ini. Di sini adalah price of ice cream cone, harga dari es krim cone. Kemudian ini adalah permintaannya, quantity of cone demanded. Jadi ketika harganya 0, maka permintaannya 12. $0 ya. Ketika harganya 1, permintaan turun jadi 8. Dan ketika harganya $3, dia 0. Jadi hukumnya berlaku. Kalau harganya naik, permintaannya turun. Kalau harganya turun, permintaannya naik. Gitu ya. Jadi ketika P itu naik, maka permintaan terhadap quantity of demand es krim cone tadi itu turun. Sebaliknya, ketika harga itu mengalami penurunan, maka permintaan terhadap es krim cone itu meningkat. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Oke, saya tutup dulu, kemudian saya akan buka kembali. Kita sudah memasuki slide yang ini, yang ke-11. Menceritakan mengenai hubungan antara permintaan dan harga dalam relasinya. Permintaan, kurva permintaan, itu kan menjelaskan tentang kondisi cone, harga es krim cone, dengan jumlah barang yang diminta. Jadi ketika harganya 0, harga, jadi dibalik ya, ini adalah ketika harganya $3, maka permintaannya 0 di sini ya. Kemudian ketika harganya $2,5, maka barang yang diminta 2. Ingat ya, jadi yang vertikal ini adalah price, harga. Kemudian yang garis horizontal adalah quantity of demand. Oke, selanjutnya, seterusnya kita lihat ya, ketika harga $2, maka dia menjadi hanya 4. Dan seterusnya, ketika 0, yang minta 12. Oke, garisnya seperti ini. Dari kiri atas ke kanan bawah. Kenapa? Karena hubungan antara harga dengan permintaan itu berbanding kembali. Jadi, hubungannya, slope-nya negatif. Atau kemiringannya negatif. Oke, jadi ini disebut a decrease in price, penurunan pada harga. Kemudian increase in quantity. Jadi penurunan pada harga akan berimplikasi pada naiknya jumlah kuantitas yang diminta. Oke, kita lanjut pada market demand. Jadi permintaan pasar versus permintaan individu. Permintaan pasar mengacu pada jumlah semua permintaan individu untuk barang dan jasa. Secara grafis, kurva permintaan individu dijumlahkan secara horizontal. Ingat ya, garis yang horizontal adalah quantity of demand. Untuk mendapatkan kurva permintaan pasar. Shift, pergeseran dalam kurva demand.
akan menyebabkan perubahan pada permintaan atau jumlah barang yang diminta. Movement along the demand curve. Jadi pergeseran atau pergerakan sepanjang kurva permintaan, cost, disebabkan oleh perubahan pada harga dari produk. Jadi shift pergerakan sepanjang kurva permintaan disebabkan oleh hanya variabel atau pengaruh dari harga. Change in quantity demanded. Jadi perubahan pada jumlah barang yang diminta. Jadi, kalau disebutkan di sini, pajak yang menaikkan harga es krim menghasilkan pergerakan sepanjang kurva permintaan. Adanya pajak menaikkan harga es krim dari $1 menjadi $2, sehingga permintaan akan menurun dari 8 menjadi 4. Jadi perubahan jumlah permintaan terjadi karena adanya perubahan pada harga. Maka pergerakan di sepanjang kurva permintaan ini disebut karena perubahan pada harga. Seperti itu pada titik B ini. Nah, pergeseran perubahan kenaikan harga menyebabkan permintaan ke kiri. Jadi mendekati 0 berarti menurun atau jumlahnya menjadi berkurang. Shift in the demand curve. Pergeseran permintaan disebabkan oleh adanya perubahan pada pendapatan, kemudian perubahan pada barang yang berkesesuaian, substitut atau komplement, kemudian perubahan pada selera masyarakat, kemudian adanya ekspektasi yang bergeser atau berubah, dan jumlah pembeli. Jadi, kalau pergerakan sepanjang kurva permintaan diakibatkan oleh harga barang itu sendiri, maka pergerakan pada kurva demand disebabkan oleh pendapatan yang meningkat. Jadi kalau dia naik pendapatannya, maka semakin banyak barang yang dibeli. Kemudian harga barang substitusi, jika barang utamanya mahal, maka permintaan terhadap barang penggantinya akan bertambah, geser ke kanan, semakin menjadi kurva. Perubahan selera, kalau selera masyarakat bergeser, tidak lagi menyukai bentuk pakaian, bentuk makanan, berarti dia ke kiri karena semakin sedikit jumlah makanan atau pakaian yang dibeli. Pergeseran kurva permintaan ke kiri atau ke kanan disebabkan oleh perubahan apapun yang mengubah kuantitas pada barang, yang mengubah kuantitas pada setiap harga. Jadi kuantitas barang pada setiap harganya. Jadi kalau kita bisa ilustrasikan shift pergerakan itu di sepanjang kurva demand yang tadi bentuknya dari kiri atas ke kanan bawah. Tetapi jika kita bicara mengenai pergeseran, shifting, itu disebabkan oleh pendapatan, perubahan selera, jumlah masyarakat, ekspektasi, barang substitusi. Kita lihat ini adalah kurva demand. Kemudian kurva demand pertama, dan dia bergeser ke kanan. Bergeser. Increase in demand. Jadi semakin menjauhi titik 0 ini, bergeser ke kanan, berarti ada pertambahan permintaan barang atau bertambahnya quantity of demand. Ini adalah garis yang merah adalah garis atau kurva permintaan baru, demand curve D2. Kemudian ketika ke kiri berarti ada decrease in demand karena jumlahnya menjadi mendekati 0, artinya ada pengurangan dari jumlah kurva di awal yang biru. Ini disebut demand curve yang ketiga. Oke, sekarang kita lihat pergeseran pada kurva permintaan atau biasa disebut dipengaruhi oleh penjelasannya consumer income. Ketika pendapatan konsumen naik,
Jadi as income increase for demand untuk barang normal ya. Ketika income kita naik, maka permintaan terhadap barang normal, apa yang disebut barang normal? Barang yang ketika harganya turun, permintaannya banyak. Ketika harganya mahal, permintaannya turun. Jadi normal good. Nah, kalau kita bicara mengenai perubahan permintaan pada normal good, berarti the law of demand itu bisa terjadi atau terrealisir. Tapi ketika kita bicara mengenai perubahan, apa efek perubahan pendapatan pada inferior good? Inferior itu bukan superior. Superior itu seperti barang mewah, barang-barang lux gitu ya. Kalau inferior itu adalah jenis barang atau produk ketika pendapatan seorang konsumen tinggi, maka permintaan terhadap barang itu tidak ada atau berkurang. Contohnya konsumsi terhadap gaplek atau talas yang gatal gitu ya, atau makanan-makanan yang dimakan ketika pendapatan tidak ada. Jadi inferior itu adalah cirinya barang di mana jumlah permintaannya akan berkurang jika tingkat pendapatan atau penerimaan masyarakat naik. Gitu. Ini untuk perubahan pendapatan untuk normal good atau barang-barang normal, dan pergeserannya ketika increase dalam pendapatan maka dia ke kanan. Gitu. Oke, menjadi kurva demand yang baru. Kemudian pada inferior, ketika pendapatannya naik, increase in income, maka dia akan bergeser ke kiri. Begitu. Jadi mengurangi jumlah barang yang dikonsumsi. Oke, kemudian kita bicara mengenai faktor atau hal yang mempengaruhi pergeseran kurva berikutnya. Apa itu? Harga barang yang berkaitan. Suplemen sebagai substitusi ya, substitusi, dan barang substitusi adalah barang pengganti, barang komplementer adalah barang pelengkap. Ketika jatuhnya harga satu barang mengurangi permintaan barang lain, kedua barang ini disebut substitut. Jadi kalau harga ikan dan ayam, kalau harga ayam tinggi, maka orang akan bergeser membeli harga ikan. Redaksinya salah ya. Jika harga ayam tinggi, maka konsumen akan bergeser meminta ikan lebih banyak. Jadi kenaikan harga satu mengurangi pembelian barang itu. Gitu ya. Ketika jatuhnya harga satu barang, maksudnya penurunan pada barang utama, akan mengurangi permintaan pada barang yang lainnya. Dan ketika jatuhnya harga satu barang, meningkatkan permintaan barang kedua barang itu disebut komplement. Jadi yang satunya hubungannya adalah positif untuk barang. Positif itu searah ya, ketika harga barang itu naik, maka permintaan terhadap barang lain naik. Itu hubungannya close substitute dan kurvanya positif. Dan ini kalau kita bicara mengenai kaitan antara ketika jatuhnya harga satu barang meningkatkan permintaan terhadap barang lain, maka ini kita sebut komplement. Dan kemiringan atau slope-nya itu negatif. Contoh ya, kalau kita sampaikan dalam bentuk yang berbeda pada konteks barang komplement, pelengkap. Misalnya Anda bayangkan dalam bentuk minuman, teh dan gula, ya. Kalau harga teh naik, maka permintaan terhadap barang yang lain turun. Kita juga menggambarkan relasi antara harga dengan perubahan pada barang dan jasa. Untuk pergeseran kurva, itu bisa diilustrasikan dalam contoh seperti di awal. Tetapi kalau di awal yang sebelumnya tentang income shift, menyebabkan perubahan pada
pergeseran. Catatannya seperti itu. Apakah dia menjauhi ke kanan ketika income bertambah ataukah mengurangi? Sama seperti itu untuk price of related good. Kalau kita bicara mengenai variabel yang mempengaruhi penjualan atau kita bicara mengenai variabel yang mempengaruhi permintaan akan pembeli, maka di sini bisa dilihat ya, ada yang pertama adalah variabel harga, kemudian pendapatan, price of related good, taste, selera, kemudian expectation, number of buyers. Jadi ini yang mempengaruhi pergeseran atau mempengaruhi fungsi, kan tadi disebutkan buyers determine demand, gitu ya. Change in this variable, pergerakannya akan seperti apa? Kalau harga, jelas this represents a movement along the demand curve. Jadi bergerak di sepanjang kurvanya. Tapi variabel di luar itu akan menggeser ke kiri ataupun ke kanan, tergantung konteksnya. Apakah dia akan menambah, jika pendapatan menambah, kira-kira dia akan bergeser kurvanya ke kiri atau ke kanan. Oke, kita lihat sekarang lanjutkan tentang supply. Jadi kalau kita bicara quantity, supply is the amount of good that sellers are willing and able to sell. Nah, konteks hukum penawaran dikatakan bahwa ketika kita posisinya other thing equal, the quantity supplied of a good rises when the price of the good rises. Jadi kalau quantity itu akan ditambah atau bertambah jumlah penawarannya kalau harga dari barang juga naik. Jadi hubungannya adalah seperti semuanya perhatikan dalam kerangka tabel. Ini contohnya masih Ben supplies price of ice cream cone. Kalau tadi hubungannya slope-nya negatif, supply ini slope-nya atau kemiringannya positif. Di kiri adalah price of ice cream cone, kemudian di kanan adalah quantity penawarannya. Hukumnya seperti tadi yang saya sebutkan, ketika harga dari es krimnya tinggi, maka jumlah penawarannya juga lebih banyak. Dan ini disebut kemiringannya positif. Oke, jadi ketika $3, maka jumlah penawarannya adalah 5. Dan ketika $1, maka jumlah yang ditawarkan 1. Oke, sekarang kita bahas sama dengan persamaan pada demand curve. Jadi kurva penawaran itu grafiknya adalah hubungan antara barang dan kuantitas yang ditawarkan, di mana kurvanya seperti ini. Kita lihat satu persatu. 1, kemudian dilanjutkan dengan perubahan. Ketika harganya 1, jumlah barang yang ditawarkan sebesar itu. Selanjutnya saya akan tarik lurus. Ketika harganya 3, maka jumlah barang yang ditawarkan adalah sebanyak 5. Dan garisnya dari kiri bawah ke kanan atas. Hubungannya positif. Jadi dari $2 menjadi 2,5 adalah an increase in price. Kemudian dia menyebabkan bergesernya jumlah barang yang ditawarkan ke kanan. Oke. Gambarannya kita lanjutkan, market supply versus individual supply. Bagaimana? Pasokan pasar juga mengacu pada jumlah semua pasokan individu. Untuk semua penjual, barang, dan jasa. Jadi kalau secara grafis, kurva penawaran individu dijumlahkan secara horizontal. Jadi kalau garis di bawah lurus, itu kita gambarkan ya. Secara kumulatif itu disebutkan kurva penawaran pasar. Karena kan mengacu pada jumlah total dari barang yang tersedia di pasar. Pergerakan pada supply curve
shift ya, bukan movement along the supply curve, tetapi shift in the supply curve itu disebabkan oleh input price atau kenaikan harga faktor input. Apa itu? Tenaga kerja, bahan baku, modal, dan lain hal. Banyak yang lain. Kemudian teknologi, ekspektasi daripada perusahaan, bukan household sebagai buyers ya, dan jumlah dari barang yang ditawarkan. Nah, untuk perubahan dari jumlah barang yang ditawarkan atau penawaran, ada dua. Pergerakan sepanjang kurva penawaran disebabkan oleh perubahan akibat adanya kenaikan atau pergeseran pada harga. Kurvanya seperti ini. Jadi perubahan pada jumlah barang yang ditawarkan karena adanya perubahan pada harga menyebabkan pergerakan di sepanjang kurva. Jadi pada saat $1 dia jumlah yang ditawarkan 1, kemudian pada saat kita lihat ya, rise in the price of ice cream cone result in movement along the supply curve. Jadi geser ke kiri atas untuk price, kemudian barang yang ditawarkan menjadi bergerak, kemudian harganya naik menjadi $3 dan jumlah barang yang ditawarkan 5. Garisnya seperti ini ya. Oke, selanjutnya pergeseran. Jadi perubahan pada penawaran itu menyebabkan bergesernya kurva penawaran ke kiri atau ke kanan. Bukan bergerak sepanjang kurva ya, dia bergeser ke kiri atau ke kanan disebabkan oleh determinasi faktor yang lain. Apa itu? Ini disebut bergerak. Kanan berarti bertambah jumlah barang yang ditawarkan. Ke kiri, increase in supply. Dan ke kiri adalah menurun jumlah penawaran terhadap barang. Apa variabel yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran? Ada perubahan harga, faktor input, kemudian perubahan teknologi, harapan, dan jumlah dari penjual. Oke, kita lihat keseimbangan mengacu, equilibrium mengacu pada situasi di mana harga telah mencapai tingkat di mana jumlah barang yang ditawarkan dengan jumlah yang diminta itu bertemu. Kemudian harga, equilibrium price, menyeimbangkan kuantitas yang ditawarkan dengan kuantitas yang diminta. Jadi, quantity of supply sama dengan quantity of demand. Nah, perpotongan ini equilibrium quantity, kuantitas yang ditawarkan dengan kuantitas yang diminta pada harga equilibrium. Jadi, kita contohkan yang ini adalah kerangka dari permintaan, kemudian ini adalah kerangka dari penawaran, gitu ya. 0,19, 0,0, yang satu sisi supply, dan sisi demand. Oke, kita lihat bertemu pada titik yang berapa jumlahnya, kemudian kita coba tarik dengan kurva bagaimana mereka equal pada satu sisi dan sisi yang lain. Nah, kemudian kalau kita lihat pada garis ini, supply dari tabel, dari kerangka tabel yang satu tadi, kita tinggal membuat tabel atau persamaan dengan menarik dari kiri bawah ke kanan atas. Kemudian demand-nya juga dari kiri atas ke kanan bawah, sesuai dengan the law of demand and the law of supply. Dan ketemulah dia pada titik 7 dan 2. Gitu ya, kalau dalam persamaan grafis itu terlihat titik temunya. Harga, jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta ketemu pada satu titik harga, itu disebut equilibrium. Nah, sekarang kita lihat market not in equilibrium, atau tidak terjadi keseimbangan pada pasar di sini. $2,5 pada titik supply, ini ya kemampuannya membayar lebih daripada titik keseimbangan. Ini disebut excess supply. Kemudian, nah
pada saat kita bicara mengenai permintaannya, permintaan ada di titik sini. Ada harga yang sama. Nah, ini disebut surplus. Surplus. Jadi, kelebihan atas surplus konsumen. Ketika harga di atas harga keseimbangan, maka kuantitas yang ditawarkan lebih besar daripada kuantitas yang diminta. Ada kelebihan pasokan atau surplus, pemasok akan menurunkan harga untuk meningkatkan penjualan sehingga bergerak menuju equilibrium. Ketika harga di bawah harga equilibrium, maka kuantitas yang diminta dan kuantitas yang ditawarkan akan bergerak pada kondisi yang permintaannya berlebih atau excess demand. Pemasok akan menaikkan harga sehingga karena terlalu banyak pembeli yang mengejar terlalu sedikit barang, maka bergerak menuju keseimbangan. Shortage. Ini kondisi shortage ya. Oke. Jadi harga permintaan di bawah daripada harga keseimbangan, sehingga akan bergerak untuk didorong naik. Seperti ini. The law of supply and demand. Klaim bahwa harga suatu barang menyesuaikan untuk menyeimbangkan barang ditawarkan. Ada 3 cara untuk menganalisis perubahan pada equilibrium. Pertama, tentukan apakah peristiwa tersebut menggeser kurva penawaran atau permintaan. Kemudian yang kedua, tentukan apakah kurvanya bergeser ke kiri atau ke kanan. Kemudian, gunakan diagram permintaan dan penawaran untuk melihat bagaimana pengaruh pada kurva dan perubahan pada equilibrium. Kita lihat supply and demand, kemudian harganya, ini adalah inisial keseimbangan atau titik temu keseimbangan di mana supply dan demand bertemu pada satu titik harga dan kuantiti. Kemudian ada pergeseran pada penawaran ke kanan, berarti tambahan pada jumlah barang yang ditawarkan. Misalnya adanya perubahan peningkatan jumlah es krim yang ditawarkan karena panas udaranya. Kemudian ini keseimbangan barunya pada harga $2,5 dan kuantitinya jadi 10. Nah, ada kenaikan harga result in higher price. Jadi karena adanya permintaan udara panas gitu ya. Kemudian jumlah pada yang terjual juga bertambah, harga naik, tapi yang dijual juga bertambah jumlahnya menjadi lebih besar. Kemudian 3 cara juga untuk menganalisis perubahan pada equilibrium, pergeseran dan kurva versus pergerakan di sepanjang kurva. Pergeseran kurva penawaran disebut perubahan penawaran. Pergerakan sepanjang kurva disebut perubahan kuantitas. Jadi pergeseran penawaran itu perubahan pada kurva penawaran, tetapi pergerakan sepanjang kurva disebut perubahan kuantitas yang diminta. Pergerakan sepanjang kurva permintaan tetap disebut perubahan kuantitas yang diminta. Jadi ini ya gambarnya. Ini kurva demand-nya, kemudian yang ke kanan adalah supply. Oke, lihat ya, yang pertama inisial equilibrium, keseimbangan pertama, kemudian dia bergeser supply-nya ke kiri atas, berarti terjadi perubahan penurunan. Ketika supply itu turun karena apa? Karena harga dari gula pada es krimnya naik. Jadi faktor input mempengaruhi jumlah supply barang yang es krim yang ditawarkan. Es krimnya bergeser, penawarannya berkurang, tapi harganya naik. Dan kuantitas barang yang dijual menjadi lebih sedikit. Begitu ya, bergeser ke kiri, jumlahnya sedikit, tetapi harganya naik. Oke, ini adalah result in higher price on an ice cream, kemudian lower quantity of sales. Oke, sekarang kita lihat apa yang terjadi pada harga dan kuantitas ketika supply atau demand bergeser. Tidak ada perubahan pada demand, harganya sama, kuantiti sama. Jadi semuanya bisa dilihat pada formulasi ini. Ada kenaikan dalam supply, kemudian perubahan kenaikan pada demand, ambigu. Jadi harga itu bisa bergeser naik atau turun, tapi kuantitinya tinggi. Kesimpulan,
Kita akan simpulkan. Model penawaran dan permintaan untuk menganalisis pasar kompetitif. Dalam pasar kompetitif ada banyak pembeli dan penjual. Masing-masing memiliki pengaruh kecil kepada harga di pasar. Jadi tidak bisa mempengaruhi harga. Yang kedua, kurva permintaan menunjukkan harga kuantitas satu barang bergantung pada harga. Menurut hukum permintaan, harga turun, maka jumlah barang yang diminta naik. Oleh karenanya kurvanya berbentuk negatif, slope negatif dari kiri atas ke kanan bawah atau miring ke bawah. Kemudian selain faktor harga, yang lain itu bisa menggeser kurva, tetapi harga bisa menggerakkan perubahan di sepanjang kurva penawaran. Dan kurva penawaran juga menunjukkan bagaimana jumlah barang ditawarkan bergantung pada harga. Kemudian hukumnya the law of supply itu kurvanya miring ke atas, kiri bawah ke kanan atas atau positif. Selain harga, faktor lain seperti input, teknologi, ekspektasi, dan jumlah penjual akan menggeser kurva supply ke kiri atau ke kanan. Equilibrium pasar ditentukan oleh perpotongan kurva penawaran dan permintaan. Harga equilibrium adalah jumlah yang diminta sesuai dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kemudian perilaku pembeli dan penjual secara alami mendorong pasar menuju equilibrium mereka. Kemudian Anda lihat harga adalah sinyal yang memandu keputusan ekonomi dalam mengalokasikan sumber daya. Baik, itu penjelasan saya mengenai materi di sesi supply and demand dan bagaimana pasar itu bekerja. Silakan didengarkan videonya, kemudian diamati media pembelajarannya, dicermati, didalami, dan dipahami. Kemudian lanjutkan dengan pengerjaan latihan. Dicermati dan diberikan analisis yang mendalam atas soal yang sederhana. Mungkin itu dari saya. Silakan jika ada pertanyaan untuk menuliskan di komentar pada Google Classroom-nya atau di grup, kemudian silakan direspon tugasnya. Sekali lagi, catatan penting diperkuat terhadap materi mengenai supply and demand. Dan nanti di sesi yang lain kita akan membahas mengenai input pajak, kemudian perubahan karena subsidi jumlah penjualan, pembelian, produksi, konsumsi, dan struktur pasar. Demikian dari saya, tetap semangat, insya Allah kita bertemu pada sesi ke-5, jaga kesehatan, dan kerjakan tugasnya, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali. Bye.